Shalom Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Senin 24 Agustus 2020, kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan yang saya beri tema, yaitu tetap percaya walaupun sulit. Dan bacaan akan diambil dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2-14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit sekalipun, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau yang boleh memberikan pada kami ketenangan dan kemampuan untuk dapat melalui setiap masa-masa sulit. Karena Dia Tuhan, saat ini kembali kami ingin diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kami tetap teguh di tengah-tengah segala bentuk kesulitan yang ada. Sebab kami tahu Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 7 ayat 2-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mizpa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hazer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel,
mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang boleh merenungkannya dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara menghadapi sebuah pergumulan yang terasa begitu berat dan bahkan merasa sampai tidak sanggup untuk menghadapinya? Pernahkah saudara merasakan sangat ketakutan dan seolah tidak punya harapan apa-apa lagi, tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi suatu persoalan yang mengancam hidup kita? Dalam keadaan yang terjepit, apa yang biasa orang rasakan? Apa yang biasa orang lakukan? Ada mungkin yang putus asa. Ada yang ketakutan dan lari dari persoalan yang dihadapi. Ada yang mencoba menghindar. Ada juga yang berusaha menghadapinya walaupun dengan rasa khawatir dan takut yang luar biasa. Nah, sebagai orang-orang beriman, apa yang sesungguhnya dapat kita lakukan untuk mengatasi keadaan yang demikian? Melalui firman Tuhan hari ini, kita melihat sebuah tindakan dari bangsa Israel yang sedang dalam keadaan terjepit di sebuah tempat yang dinamakan Mizpa, yang berarti menara penjagaan. Diceritakan saudara bahwa bangsa Israel sebelumnya telah berpaling dari Tuhan. Mereka menyembah berhala, yaitu Baal dan Astoret. Dan sebagai nabi Tuhan, Samuel datang mengingatkan bahwa kekalahan dan penderitaan yang mereka alami itu disebabkan oleh karena penyembahan mereka kepada berhala. Samuel menegur dengan keras dan mengarahkan bangsa Israel untuk kembali berbalik kepada Tuhan dan meyakinkan bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka dalam keadaan apapun. Siapapun musuh-musuh mereka, kuat dan besar sekalipun. Orang-orang Filistin khususnya, orang-orang yang ditakuti oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Filistin ini terkenal sebagai bangsa di mana banyak orang-orangnya bertubuh besar. Dikenal sangat kuat sehingga sulit untuk dikalahkan. Itulah sebabnya bangsa Filistin adalah musuh yang seringkali membuat bangsa Israel ini gentar. Takut setiap kali harus berperang melawan mereka. Nah, dalam ketakutan itulah kita membaca dalam firman Tuhan, bangsa Israel memohon kepada Samuel agar terus mendoakan mereka, berseru kepada Tuhan untuk keselamatan dan kemenangan mereka. Dan sekali lagi, Tuhan membuktikan kasih dan kuasa-Nya atas bangsa Israel. Bangsa Israel mampu mengalahkan orang-orang Filistin karena Tuhan mengacaukan mereka dengan hebat, dengan guntur dan bunyi yang luar biasa. Saudaraku, artinya saudara-saudara bahwa ada kesadaran yang besar dalam diri bangsa Israel bahwa mereka tidak akan mampu menang melawan orang-orang Filistin dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka membutuhkan Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang dapat mereka andalkan untuk melawan musuh-musuh mereka. Khususnya ketika mereka harus bertempur melawan bangsa Filistin. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saat ini, terkadang rasa takut menjadi salah satu jalan yang dapat membawa kita pada kejatuhan. Tetapi di satu sisi yang lain, bisa juga membawa kita pada sebuah langkah iman. Kita diperhadapkan untuk memilih goyah, kemudian berusaha dengan kekuatan kita sendiri, ataukah akan berusaha dengan berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Karena itu ketika kita menghadapi pergumulan yang hidup yang berat, bisa berupa sakit penyakit, atau pergumulan keluarga, atau masalah relasi dengan rekan kerja, atau apapun yang bisa kita alami. Ingatlah untuk melakukan yang terbaik
dan berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah bahwa Tuhan mendengar seruan saudara dan saya. Tuhan sudah menyediakan pertolongannya bagi saudara dan saya. Dia adalah Tuhan Allah yang nyata, berkuasa atas hidup kita, dan menolong kita ketika kita berseru kepadanya. Demikian juga di masa-masa pandemi ini. Banyak pergumulan berat yang dialami oleh masing-masing kita. Tetapi percayalah dan tetaplah berseru pada Tuhan, melakukan yang terbaik, maka Tuhan memberkati setiap usaha dan karya-karya kita. Demikian halnya ketika kita berbicara tentang keselamatan. Bukanlah hasil usaha kita sendiri manusia untuk dapat memperoleh keselamatan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak dalam Kristus Yesus mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu maut, kuasa dosa. Karena itu saudara-saudara, kita diingatkan di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit. Itulah kemenangan sejati saudara-saudara dan saya. Jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus yang sudah menang atas kuasa yang paling berat yang tidak dapat ditaklukkan oleh manusia manapun. Hanya Dia, manusia seutuhnya, namun juga Tuhan Allah seutuhnya, yang telah merelakan dirinya menjadi korban menebus dosa-dosa kita. Karena itu di dalam Kristus tetaplah teguh, karena Kristus telah bertindak menyelamatkan, dan Dia akan terus menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam Kristus Yesus bagi kami. Engkau yang telah mendengar seruan hati umat-Mu yang tak sanggup untuk menaklukkan kuasa dosa. Engkau yang datang dalam rupa manusia dan sungguh Engkau menghadapi maut sekalipun Engkau tidak berdosa. Engkau telah mengalahkan maut dengan kebangkitan-Mu yang menunjukkan kepada kami bahwa kuasa kebangkitan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mampukanlah kami menghadapi hari-hari kami, sekalipun mungkin ada hal-hal yang berat, pergumulan-pergumulan yang besar yang kami hadapi. Biarlah kami tetap teguh sebab kami tahu kami memiliki Tuhan yang jauh lebih besar, yang bahkan mampu menaklukkan maut, mampu mengalahkan kuasa dosa, bangkit dan menjamin keselamatan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, kami sebagai umat-Mu terus diingatkan untuk tetap teguh, dan juga supaya kehidupan kami terus menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.